Sumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dan juga yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rusu sufufakum, rapatkanlah saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan saling mendekatlah, wa hadzu bil a'naq, dan luruskanlah pundak-pundak kalian dengan pundak teman. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inilah aras syaitana, sungguh aku melihat syaitan yadkhulu yang masuk min khalali shaf, di sela-sela shaf. Ini jadi kalau shafnya tidak rapat, maka itu akan menjadi tempat setan untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Ka'annahal hadaf, seperti seekor anak kambing. Jadi setannya masuk di situ. Nah, Nabi menggambarkan seperti seekor anak kambing. Nah, ini menunjukkan bahwasanya roh sof itu pada dasarnya, pada awalnya ketika tidak ada sebab, haruslah lurus. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, tidak usah saya baca semua yang akhir saja karena panjang hadisnya ini. Dan janganlah wala tadharu furujatin lisyaitan. Dan janganlah kalian meninggalkan celah-celah untuk setan. Jadi jangan meninggalkan celah-celah di dalam salat itu, karena itu akan menjadi tempat syaitan. Nah, kemudian di antara fadilah merapatkan shaf, wa man wasala shafan, barang siapa yang menyambung shaf, awalnya longgar kemudian kita sambung, kita rapatkan, wasalahullah, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'a shafan, barang siapa yang memutus shaf, shafnya tidak rapat, qata'ahullah, maka Allah juga akan memutusnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud nomor sekian dan sekian. Nah, ini jadi sekali lagi hukum asalnya shaf itu memang harus rapat. Nah, masih ada hadis yang lain yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasuddul khalal," dan tutuplah celah-celah dalam shaf. Karena setan itu yadkhulu fi ma bainakum, karena setan itu akan masuk di celah-celah shaf kalian yang longgar tadi, bimanzilatil hadaf, seperti seekor anak kambing. Nah, ini ada 3 hadis yang menjelaskan bahwasanya shaf yang longgar itu akan menjadi tempat setan. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi setan itu kenapa mendatangi shaf orang yang salat? Nah, kalau beberapa bulan yang lalu mungkin ada sebagian yang mendengar salah seorang tokoh penceramah yang mengatakan ketika ada orang yang merapatkan shaf, ada yang tidak senang lah, tidak sepakat. Bahkan dia mengatakan kalau shaf itu tidak rapat dianggap tempatnya setan. Nah, dia mengatakan ya alhamdulillah setannya mau ikut sholat, katanya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi setan menghadiri atau datang di salah-salah shaf itu bukan untuk sholat, tapi untuk mengganggu. Nah, di sini ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang menjelaskan itu. Saya awali dari satu hadis yang agak panjang, kita baca saja terjemahnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim nomor sekian dan sekian, yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya setan itu apabila mendengar adzan, maka dia lari terbirit-birit sehingga selesailah adzan. Ketika adzan selesai, akbala, dia datang lagi
sehingga dikumandangkan iqamah maka dia juga lari terbirit-birit sehingga apabila iqamah selesai aqbala dia datang lagi. Kemudian di sini kemudian dia mengganggu manusia yang turu bainal mar'i wa nafsihi. Dia membuat keraguan-raguan di antara manusia. Yaqulu uzkur kadza, ingatlah ini, ingatlah itu. Itu adalah gangguan dari setan ya. Ketika kita sholat tidak khusyuk, sebelum sholat kita tidak ingat, tapi ketika sholat malah kita ingat macam-macam. Ini adalah bagian dari gangguan setan. Lima lam yadkuru, di mana sebelumnya ia tidak ingat, sehingga kata ya dzallar rajulu la yadri kam shalah, sehingga seseorang sampai lupa, tidak ingat berapa rakaat ia telah sholat. Di situ jadi setan itu datang adalah untuk mengganggu. Kemudian di dalam hadis yang lain dijelaskan, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kadang setan mendatangi kalian ketika sholat, lalu dia basahi tempat keluarnya kencing, seolah-olah kita keluar kencing, hingga kalian merasa berhadas. Dia juga datang ke tempat jalan belakang kita, ke dubur, seolah-olah kita merasa kentut. Jadi itu juga bagian dari gangguan setan. Karena itu janganlah kalian membatalkan sholat sampai kalian mencium baunya, bau kentut, atau betul-betul basah dalam celana terasa ada basahnya. Kalau hanya perasaan maka itu belum sampai batal. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim juga dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Jika salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu di perutnya, fa askala alaihi, kemudian dia ragu, akharaja minhu syai'un amla, apakah sudah keluar angin kentut atau belum. Kadang ya kita merasa ragu, perutnya merasa mulas, seolah-olah sudah kentut, kemudian ragu sudah kentut betulan atau belum. Maka Rasulullah memerintahkan fala yahrujanna minal masjid, janganlah sekali-kali kalian keluar dari masjid. Maksudnya apa? Jangan membatalkan salat. Kata yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suaranya, au yajidarihan, atau dia mencium baunya. Jadi kalau hanya perasaan tinggalkan. Perasaan itu adalah bagian dari godaan setan tadi. Jadi kalau sudah keluar dud, itu baru batal. Tapi kalau belum sampai keluar suara maka belum batal. Atau sudah tercium baunya tidak enak, itu baru kentut. Tapi kalau belum ada dua tanda itu, maka pada dasarnya dia belum batal, sholatnya boleh dilanjutkan. Ini perintah Nabi ini, karena kadang kita mengalami seperti itu. Rasulullah sudah memberikan satu tuntunan. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada hukum tadi, hukum shaf yang renggang tadi. Jadi pada dasarnya shaf itu memang harus rapat. Tetapi ketika ada uzur, itu boleh menjadi longgar, tetapi juga tidak di setiap tempat, karena memang menurut protokol kesehatan yang namanya virus yang sekarang melanda itu, cara aman agar tidak tertular virus, biar virus itu tidak pindah tempat. Menurut penelitian ahlinya adalah 1 meter itu sebagai upaya manusia agar tidak tertular. Ini sudah bukan masalah rukhsah tetapi masalah hajat, masalah udzur. Jadi ketika
ada satu kesulitan, ya, maka di dalam hukum Islam ada istilahnya rukhsah, ya. Seperti ketika hujan, maka ada rukhsah untuk tidak sholat berjamaah, ya. Jadi kalau rukhsah itu sifatnya tidak sampai membahayakan, tetapi sifatnya menjadi repot, menjadi susah, ya. Tetapi kalau hajat, nah itu sudah kaitannya dengan madharat, kaitannya dengan sesuatu yang membahayakan. Seperti Ibnu Abbas, itu juga dari Nabi, tetapi tidak semua sahabat ternyata menemukan hadis itu. Yaitu ketika memerintahkan para muadzin, ya, seorang muadzin ketika pas salat Jumat, itu ceritanya salat Jumat itu karena hujan, maka Ibnu Abbas memerintahkan untuk merubah redaksi azan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian, itu karena hujan. Jadi shollu fi buyutikum itu bukan ceritanya kalau di dalam riwayat bukan ketika salat maghrib ataupun salat zuhur, tetapi ceritanya adalah ketika salat Jumat. Padahal ketika Jumat itu kan ada ancaman 3 kali tidak salat Jumat maka kafir. Nah, itu ketika tidak ada uzur. Tetapi ketika ada uzur, nah tentu tidak demikian. Hukumnya bukan menjadi kafir karena memang ada satu alasan. Maka sama tadi, karena hujan saja yang seharusnya salatnya jamaah di masjid, hujan itu kan tidak menyebabkan seseorang menjadi sakit, menjadi meninggal, tertular atau yang lain. Tetapi karena memang repot saja, nah maka waktu itu Rasulullah memerintahkan sahabatnya, demikian juga Ibnu Abbas melanjutkan perintah Nabi tadi, nah, ketika hujan, nah, maka sholatlah di rumah kalian. Bagi yang sudah ada di masjid, nah, maka sholatnya boleh dijamak. Tapi bagi yang belum berangkat ke masjid, nah sholatnya di rumah. Nah, kalau kita biasa mengerjakan kalau pas maghrib hujan, nah kita jamak dengan isya. Nah, bagi yang belum datang ke masjid, maka sholatnya boleh di rumah. Nah itu. Nah, maka karena kaitannya dengan virus yang itu juga sangat berbahaya, nah maka karena menurut protokol kesehatan, nah itu jarak amannya ada 1 meter, nah maka menjadi boleh, bahkan kalau itu memang betul-betul membahayakan menjadi wajib. Nah kalau boleh itu indal hajah karena memang ada perlu, kalau wajib itu karena darurat, karena kalau tidak berjarak akan betul-betul tertular. Nah itu tentunya di daerah-daerah yang berbahaya gitu. Tapi di zona hijau kemarin ada fatwa terbaru MUI, MUI di wilayah-wilayah zona hijau, maka tetap dilaksanakan sholat taraweh, tetap dilaksanakan sholat Jumat seperti biasa ya. Di zona-zona hijau, maka di masjid kita juga sudah kita antisipasi. Bagi yang pendatang tidak boleh sholat di masjid, nah sebagai upaya menjaga atau mencegah penularan, nah itu sudah aman. Nah maka kalau kita karena yang berjamaah hanya masyarakat di sini yang insya Allah tidak ada yang tertular, nah maka jaraknya kembali menjadi rapat, karena memang kita termasuk daerah hijau. Tapi kalau di daerah-daerah yang memang zona kuning atau zona merah, maka jarak 1 meter itu tetap dilaksanakan. Jadi di masjid-masjid di kota yang beberapa hari yang lalu kebetulan saya juga ke sana, nah kalau di sana memang jaraknya 1 meter, tapi juga tidak di setiap masjid. Biasanya yang masjid-masjid pinggir jalan, tapi kalau masjid kampung yang aman, nah di sana jaraknya juga rapat, tidak dikasih jarak. Nah maka memberi jarak itu juga tergantung dengan kondisi. Jadi kalau kondisinya aman, tidak khawatir tertular akan virus, nah maka hukumnya kembali seperti semula, yaitu tetap rapat. Tapi kalau daerahnya daerah yang rawan tertular penyakit, nah maka
di jarak 1 meter, nah tidak masalah karena memang ada satu keperluan. Nah itu yang masalah soft. Kemudian pertanyaan berikut tentang berbuka. Berbuka dengan kurma, apakah ada dalilnya? Ada. Pertanyaannya ada, apakah berbuka itu sunnahnya dengan kurma? Nah, kalau memang ada kurma ya sunnahnya dengan kurma. Kalau di kita ada yang punya kurma, ada yang tidak, kurma harus beli, harganya mungkin juga tidak murah, nah, maka tidak harus dengan kurma, maka pilihannya adalah dengan air putih. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni, Al-Hakim nomor sekian dan sekian, disahihkan oleh Imam Al-Albani nomor sekian. Bersumber dari Anas bin Malik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru, berbuka, makan dulu qabla ayyusalliya, sebelum sholat, ala rutobatin, dengan beberapa rutop. Kalau kita rutop tidak ada, susah. Rutop itu kurma basah, karena kalau kurma basah itu tidak awet, tapi seger. Kalau kurma basah itu, kalau di sini harus segera masuk kulkas, melalui perjalanan juga lama bisa busuk. Kalau yang di kita tamar, kurma kering. Jadi kalau yang nikmat lebih enak itu memang kurma basah, rutop. Fa'ilam takun rutobun, tapi jika tidak ada kurma basah, fatumairatun, maka dengan beberapa tamer, kurma kering. Nah, yang di kita, yang biasanya ada di kita, yang dijual di kita, nah, itu adalah kurma kering, yang itu awet, yang sudah dijemur. Jika tidak ada kurma kering, jika tidak ada tamer, kasawatin min ma'in, maka Nabi meneguk beberapa tegukan air putih. Nah, ini air putih. Nah, jamaah rahimakumullah, apakah harus kurma? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Kita memang tidak ada kurma. Kurma kan harus impor dari negara-negara Arab. Nah, kalau menurut kesehatan yang beberapa waktu yang lalu yang sempat saya baca, kalau sebetulnya tidak harus kurma, buah juga tidak semua buah, karena buah itu, tapi ya buah-buah yang tentunya yang tidak asam, karena kalau asam perut yang menjadi masalah. Seperti pisang, itu yang tidak asam, prinsipnya yang tidak kecut. Kemudian pisang, mangga, meskipun mangga ada kecut tapi tidak sama dengan jeruk. Apel, nah itu kalau sebelum makan, kalau kita dulu kebiasaannya kan makan buah itu setelah makan karena istilahnya cuci mulut, tapi ternyata menurut kedokteran, makan buah itu yang bagus malah sebelum makan. Nah, sama di sebelum makan besar nasi, sebetulnya yang bagus ternyata itu memang makan buah terlebih dahulu. Pisang lah, kalau kita mungkin yang paling banyak pisang atau kates. Nah itu, jadi tidak harus kurma, karena dalam penelitian beberapa dokter juga yang pernah saya baca, karena kurma itu memang kaitannya dengan kebiasaan orang Arab, yang mana orang Arab itu kan makannya daging. Kalau kita daging itu kan untuk lauk, tapi kalau orang Arab sana sebagian lah, juga tidak semuanya, daging itu bukan lauk, memang kadang untuk makan ya makannya hanya daging aja, tanpa nasi ya makannya daging. Nah yang itu dari sisi kesehatan tentu ada yang tidak baik, karena apalagi yang darah tinggi. Nah, kurma itu diantara fungsinya adalah untuk menetralkan dari yang biasa makan daging, jadi ada kaitannya dengan kebiasaan makanan yang ada di situ. Jadi kalau kita makanya tidak harus kurma, tapi kalau ada kurma nah juga bagus nih, karena kita memang bukan negara yang tumbuh kurma, meskipun sekarang ada di beberapa tempat yang di sana juga tumbuh kurma, maka itu juga kembali kepada kebiasaan di sekitar kita. Jadi tidak harus, prinsipnya sesuatu yang menurut
kesehatan tidak membahayakan. Jadi kalau ada kurma monggo dengan kurma, kalau ada buah yang lain mungkin pepaya, mungkin pisang, monggo. Kalau memang tidak ada itu ya dengan air gitu. Nah maka dari kurma, kata kurma ini ada yang mengatakan tidak harus kurma tetapi yang manis. Tapi dengan yang manis itu ada yang membantah karena manisnya kurma beda dengan manisnya gula. Nah gula tentunya yang punya penyakit diabetes, nah tentu tidak baik. Nah itu kemudian hadis yang kedua sama, cuma yang di kedua tanpa ada kata rutok. Yang ini riwayat Imam yang lima itu Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Yang bersumber dari Salman bin Amir. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamar, kurma kering. Jika tidak ada, maka berbukalah dengan beberapa teguk air, karena air itu mensucikan. Nah ini ya, kalau tidak ada kurma dengan air, kalau kita biasanya terbiasa dengan yang manis, ya monggo saja lah, prinsipnya tidak membahayakan. Kalau menurut kesehatan tidak membahayakan maka dipersilahkan. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga, salat dengan membaca mushaf. Ada yang bertanya kalau ketika melihat taraweh di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, ada beberapa, bukan di Nabawi, di Mekah lah prinsipnya, ada yang membaca mushaf, apakah boleh? Prinsipnya tidak ada larangan, kan harus buka-buka. Nah ini kaitannya dengan madhab, karena sebagian kalangan kalau bergerak 3 kali itu membatalkan salat. Nah ini karena tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya bergerak lebih dari 3 kali itu membatalkan salat. Nah maka pada prinsipnya membuka mushaf ketika salat itu tidak masalah. Tapi bagi yang beranggapan bergerak 3 kali membatalkan salat, ya berarti tidak boleh membaca, tidak boleh buka-buka mushaf. Prinsipnya tidak ada larangan, apalagi tentunya ketika ingin membaca surat yang panjang. Ketika salat malam kadang kita ingin membaca ayat yang panjang, padahal kita belum hafal, nah maka membuka mushaf sambil membawa mushaf, nah itu tidak ada larangan. Tapi kalau hanya membaca kulhu ya tidak usah membawa mushaf, karena itu kaitannya memang hafalan, kaitannya dengan hafalan itu memang tidak masalah. Di beberapa masjid di Jogja juga ada yang begitu, sudah terbiasa, tidak masalah. Kalau memang tidak hafal karena ingin membaca surat yang panjang, membaca itu tidak masalah. Tapi kalau sekarang di Saudi sana itu sudah ada namanya mushaf tahajud, di satu halaman itu 1 juz, Qurannya besar, tapi ya mahal, karena ingin membaca surat yang panjang padahal belum hafal. Nah dibuka di depannya, nah itu sudah tidak perlu buka-buka lagi, karena 1 halaman itu sudah 1 juz. Nah itu panjang. Nah kalau kita belum ada di sini, tapi sudah ada, sudah diterbitkan. Itu ada 3 pertanyaan. Kemudian berikutnya melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kaitannya masalah puasa. Kaitannya dengan masalah puasa, 1 bahasan saja kemarin terakhir, dan tidak salah, tentang masalah junub setelah fajar yang belum sempat mandi. Nah kemudian boleh keramas, ketika puasa itu boleh keramas, ketika kepalanya gatal. Karena dulu ketika kecil itu kita tuh dilarang keramas. Saya masih ingat dulu ketika masih SD dulu, kalau puasa itu oleh keramas, batal katanya. Padahal kita dulu kan biasa mandi di sungai, ya biasa apalagi
kentut di dalam air itu juga batal katanya. Nah, itu hanya mitos saja, tidak ada dasarnya. Karena Rasulullah, para sahabat pun ketika panas, itu juga mengguyur air ke kepalanya. Nuzulul ma wal inghima sufi, jadi mengguyur air ke kepala ketika panas. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ru'ya bil arsh wa huwa yasubbu ala ra'sihil ma' wa huwa sa'imun minal har awil atas. Dari beberapa sahabat Nabi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat lemah, arsh. Kemudian beliau menguyurkan air di kepalanya. Padahal waktu itu beliau sedang puasa karena panas atau haus. Jadi tidak ada larangan. Mungkin baru pulang kerja kita coba, atau mungkin rambutnya sudah sangat gatal, pengen keramas, tidak masalah. Riwayat Imam Ahmad dan Malik. Masalah orang lupa ketika puasa, yang kadang mungkin kita juga mengalami. Orang yang makan atau minum karena lupa padahal dia puasa, maka itu adalah bagian dari rezeki, tidak batal puasanya, karena lupa itu memang menggugurkan suatu kewajiban atau larangan, tidak menjadi dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man nasya wa huwa shaimun." Barang siapa lalai padahal dia puasa, fa'akala aw syaraba, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahullah wa saqahu, karena Allah sedang memberinya makan dan minum. Ini memang namanya lupa ya, apalagi ketika hari-hari pertama itu kadang manusia lupa. Maka kalau betul-betul lupa, tidak ingat, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu adalah termasuk karunia gitu. Lupa yang ditunggu-tunggu. Puasa kok lali gitu kan. Lali kan rezeki gitu kan. Jadi lalai yang ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, ini hadisnya jelas ya. Kalau dulu mungkin kita hanya dengar saja, dasarnya apa tidak tahu. Nah, ini dasarnya. Jadi memang ada nas yang sangat jelas dari Nabi, bahwasanya orang yang lupa kemudian makan minum padahal dia berpuasa, nah itu betul-betul adalah bagian dari sedekah dari Allah. Di dalam riwayat yang lain, Allah sedang memberinya sedekah. Hadis riwayat jamaah sangat kuat ya, karena jamaah itu berarti seluruh perawi hadis yang telah meriwayatkan hadis ini sahih. Saya kira untuk sementara itu masih ada banyak beberapa hal yang kadang di masyarakat masih menjadi tanda tanya, yang besok kaitannya dengan bagian rusak ketika puasa. Ukuran safar yang boleh kita berbuka itu berapa dan seterusnya. Maka insya Allah ya, besok akan kita bahas. Nah, kalau ada pertanyaan, jika pertanyaan yang akan kita jawab terlebih dahulu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.